Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Setelah mempelajari subbab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan berbagai penyakit pada sistem reproduksi manusia, menjelaskan penyebab penyakit sistem reproduksi manusia, mengetahui cara penularannya, dan menjelaskan upaya-upaya pencegahannya. Nah, agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan maksimal, Ibu harap kalian dapat mengikuti pelajaran sampai selesai ya. Selamat mengikuti. Jenis gangguan pada sistem reproduksi sebenarnya ada beberapa jenis, tapi yang akan kita bahas hanya 6 jenis saja. Yang pertama ada AIDS, yang kedua gonore atau kencing nanah, ketiga sifilis atau raja singa, keempat herpes simplex genitalis, kelima kanker prostat, dan keenam epididymitis. Yang pertama ada AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dari namanya, imuno yaitu sistem imun atau kekebalan tubuh dan defisiensi kekurangan. Nah, berarti penyakit ini adalah penyakit yang menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh penderita. Penyebab dari penyakit ini adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi disebabkan oleh virus yang menyerang sistem imun. Nah, belum ditemukan vaksin dan obat untuk mengatasi penyakit AIDS ini sampai saat ini. Cara penularannya bisa dengan transfusi darah, pergaulan bebas, dan jarum suntik. Selanjutnya ada penyakit herpes simplex genitalis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala dari penyakit ini yaitu gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Cara penularannya yaitu melalui ibu hamil kepada janin dan hubungan seksual. Nah, untuk gambar-gambar penyakit bisa kalian lihat di buku elektronik yang sudah dibagikan. Next, ada penyakit gonore atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae. Nah, gejalanya pada laki-laki yaitu rasa sakit dan keluar nanah saat buang air kecil, sementara gejala pada perempuan berupa keputihan yang berwarna kuning hijau. Cara mengatasi dengan pemberian antibiotik. Biasanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penanganan pertama yaitu dengan memberi antibiotik. Lanjut, ada penyakit sifilis atau raja singa. Penyebabnya karena bakteri Treponema pallidum dan gejalanya berupa luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Selanjutnya ada penyakit kanker prostat. Nah, dari namanya kanker sudah tidak asing lagi, yaitu pertumbuhan sel yang membelah secara terus-menerus. Nah, kanker ini menyerang kelenjar prostat sehingga sel kelenjar prostat tumbuh abnormal. Gejalanya berupa sering buang air kecil atau sulit buang air kecil, urin berdarah, dan nyeri pinggul atau punggung. Dapat dicegah dengan olahraga, menjaga berat badan, dan mengonsumsi makanan bernutrisi. Nah, sebenarnya cara pencegahan ini juga bisa dilakukan untuk mencegah penyakit-penyakit selain kanker prostat. Jadi, tetap jaga kesehatan ya. Nah, jenis penyakit terakhir yang akan kita bahas yaitu epididymitis. Epididymitis yaitu radang pada saluran epididymis. Nah, biasanya penyakit yang berakhiran dengan tis artinya adalah peradangan, seperti faringitis radang pada faring, laringitis radang pada laring, meningitis radang pada selaput otak, dan sebagainya. Selain itu, penyebabnya yaitu infeksi atau penyakit menular seksual. Nah, gejalanya berupa nyeri disertai pembengkakan pada testis. Submateri kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai upaya untuk mencegah gangguan pada sistem reproduksi manusia. Nah, upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya gangguan pada sistem reproduksi? Yang pertama,
kalian bisa menggunakan celana yang berbahan katun dan bertekstur lembut, bukan jeans ya, karena jeans termasuk ketat. Yang kedua, kalian bisa membilas bersih organ reproduksi setelah buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya, kalian bisa mengeringkan organ reproduksi sebelum memakai celana agar tidak lembab, karena kondisi lembab sangat disukai oleh jamur. Jadi, jamur bisa berkembang biak di situ. Kalian bisa mengeringkan dengan tisu atau handuk. Nah, selanjutnya, kalian harus rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah serta sayur. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik.